Nama Ganjar yang selalu ada di top survei memang meresahkan sebagian pihak, terutama pihak yang menginginkan Puan Maharani mendapat tiket dari PDI Perjuangan. Dan salah satu yang bernafsu supaya Puan mendapat tiket adalah Bambang Pacul. Bambang Pacul, nama aslinya Bambang Wuryanto. Kenapa dikasih gelar Pacul? Saya juga nggak ngerti. Dia adalah politisi senior PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Dia juga adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu. Posisi jabatannya sangat strategis sekali dalam menentukan kemenangan PDI Perjuangan di pemilu 2024 nanti. Ganjar satu-satunya yang besar bukan karena warisan kebesaran bapaknya atau orang tuanya atau kebesaran sosok yang di belakangnya. Dia besar karena lahir dari kinerja dan program dan gagasannya. Kita nggak mau seperti kejadian-kejadian sebelumnya bahwa sosok anak-anak ketua partai ini hanya besar oleh orang tuanya. Ibu Ketua Umum itu kan menyampaikan bahwa pertama partai harus solid, kemudian menjelang bagaimana pemenangan pemilu ke depan kita akan menyelesaikan tahapan awal. Kemarin 14 Juni sudah diluncurkan oleh KPU, kemudian nanti ke depannya tentu saja mulai ke tahapan verifikasi dan lain sebagainya. Puan bahkan kalah dari Prabowo dan Anies ketika disurvei di kalangan internal PDI Perjuangan sendiri. Dan itu baru internal. Kalau sudah bicara survei untuk pemilih nasional, nama Puan lebih tenggelam lagi. Sedangkan Ganjar Pranowo terus memimpin. Dan itulah faktanya, tanpa harus memakai perasaan berlebih bahwa nama Ganjar Pranowo ternyata lebih unggul dibandingkan Puan Maharani. Dan ini penting untuk nggak salah pilih, karena ketika nama Puan dipaksakan untuk menjadi calon presiden dari partai, maka nanti suara caleg-caleg PDI Perjuangan di banyak daerah atau bahkan secara nasional bakalan rontok. Dan PDI Perjuangan bisa terlempar dari kursi pimpinan di Senayan. Alasan Ganjar ungguli Puan Maharani, masa PDIP pilih kader capres. Masa PDIP akan memilih kader capres ketimbang cawapres yang maju di Pilpres 2024. Alasan ini hingga elektabilitas Ganjar Pranowo dengan Erlangga Hartarto ungguli survei. Dalam survei simulasi Pilpres 2024, Ganjar dan Erlangga posisi Ganjar sebagai capres PDIP. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani, posisi Puan hanya sebagai cawapres PDIP. Lain ceritanya jika Puan menjadi capres PDIP. Begitu juga efek ke PDIP, pemilu legislatif lebih tinggi raih suara jika calon PDIP menjadi capres daripada cawapres. Duet antara Ganjar dan Erlangga memperoleh 30% elektabilitas. Prabowo, Puan Maharani 23,9% dan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono 22,8%. Demikian hasil jajak pendapat lingkaran survei Indonesia DNIJA yang dilakukan periode 11 sampai 20 September 2022 dan dirilis Senin 10 Oktober 2022. Ganjar dan Erlangga memperoleh suara terbesar dari PDIP yakni 59,9%. Sedangkan Prabowo, Puan Maharani hanya 21,6%. Sementara 37,1% massa Partai Golkar memilih Ganjar dan Erlangga. Pendukung Golkar yang memilih Prabowo, Puan Maharani hanya sebesar 29,3%. PDIP mempunyai banyak pertimbangan, tak hanya sekedar elektabilitas figur untuk Pilpres 2024, melainkan peluang memenangkan pemilu. Kemudian suksesi di internal PDIP supaya bisa berkesinambungan ke depan, artinya PDIP tetap eksistensi. Selain itu, Puan Maharani lebih didukung struktur partai PDIP ketimbang Ganjar Pranowo. Menurut pengamat politik dan komunikasi publik Henry Satrio, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri punya banyak pertimbangan memutuskan siapa capres dari PDIP. Kata pendiri Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia atau lembaga survei kedai kopi ini, figur capres yang dipikirkan Megawati tak sekedar unggul elektabilitasnya. Yang dipertimbangkan Megawati bukan hanya sekedar angka, tapi juga suksesi di PDIP.
Kemudian bagaimana perhitungan untuk memenangkan partai? Ujar Hensat sapaan akrabnya kepada Tribun Gorontalo.com pada Rabu 12 Oktober 2022. Hensat mengatakan kemenangan partai itu artinya berkesinambungan ke depan. Jadi, hitungannya tidak hanya sekedar elektabilitas saja. Sehingga sangat mungkin Puan Maharani dicalonkan sebagai presiden karena memang struktur partai lebih mendukung Puan daripada Ganjar Pranowo. Hensat juga menyinggung pertanyaan kader PDIP Trimedia Panjaitan soal prestasi Ganjar Pranowo. Kata Hendri, pertanyaan itu sulit sekali untuk dijawab. Pemilih Prabowo Sandi lari ke Ganjar. Ada 31,4% pemilih Prabowo Sandiaga Uno di Pilpres 2019 yang beralih memilih Ganjar dan Erlangga. Data cukup menarik dari temuan survei Lingkaran Survei Indonesia (DNI-JA). Ganjar Pranowo dan Erlangga Hartarto paling banyak dipilih pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Sebanyak 59,1% pemilih Jokowi Ma'ruf saat Pilpres 2019 memilih Ganjar dan Erlangga. Jika Pilpres 2024 dilaksanakan sekarang, hanya 18,2% pemilih Jokowi Ma'ruf yang memilih Prabowo Subianto Puan Maharani. Selanjutnya 15,5% memilih pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti. Sisanya 24,2% pemilih Jokowi belum menentukan pilihan atau tidak memilih satu dari 3 pasangan capres dan cawapres tersebut. Yang tetap memilih Prabowo Puan Maharani masih unggul, yakni 38,6%. Kemudian ada 34,8% yang memilih Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Pemilih Ganjar dari pedesaan. Hasil temuan lain LSI DNI-JA menyebut pasangan Ganjar dan Erlangga unggul di pemilih yang tinggal di desa. Di segmen pedesaan yang angka populasi respondennya mencapai 71,2%, ada 31,4% orang yang memilih pasangan Ganjar dan AH. Sementara yang memilih Prabowo Puan berada di angka 24%, Anies dan AHY 18,8%. Sebaliknya, para pemilih yang tinggal di kota memiliki populasi responden sebesar 28,8%. Mereka mayoritas lebih banyak mendukung pasangan Anies dan AHY dan berada di angka 32,6%. Ganjar dan Erlangga di angka 26,5% dan Prabowo Puan berada di angka 23,5%. Direktur LSI DNI-JA, Aji Al-Farabi menyimpulkan, populasi padat menjadi penting bagi capres dan cawapres di pemilihan presiden 2024 nanti.